Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini kita berjumpa lagi dengan Ibu. Seperti biasa, pembelajaran yang akan kita pelajari adalah pembelajaran fikih, di mana pembelajaran fikih ini tentang pinjam meminjam. Orang yang meminjamkan berkewajiban menjaga dan mengembalikan dengan keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Pinjam meminjam berbeda dengan utang karena pinjam meminjam merupakan pinjaman barang kepada orang lain dengan barang yang dipinjam itulah yang harus dikembalikan dan tidak boleh diganti dengan barang yang lain. Tahukah kamu hukum pinjam meminjam? Apa saja syarat dan rukun pinjam meminjam? Untuk lebih jelasnya, ikuti pembahasan berikut, yaitu dengan pengertian pinjam meminjam. Dua macam pinjam meminjam, syarat pinjam meminjam, rukun pinjam meminjam, dan hukum pinjam meminjam. Pengertian pinjam meminjam adalah pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Pinjaman menurut istilah syara ialah akad berupa pemberian manfaat dari suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh, tepat pada waktunya. Karena manusia sebagai makhluk sosial sudah sewajarnya apabila dalam hidupnya membutuhkan orang lain. Hal ini membuktikan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan yang lain. Apabila seseorang sedang membutuhkan sesuatu tetapi ia tidak memilikinya, ia boleh melakukan pinjam meminjam. Agama Islam sangat menganjurkan umatnya agar hidup saling tolong-menolong. Disebutkan dalam firman Allah yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan. Nah, dari sini pun sudah jelas bahwa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa sangat dianjurkan oleh agama Islam. Akan tetapi, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan itu dilarang. Pada umumnya, pinjam meminjam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ariyah muqayyadah. Ariyah muqayyadah artinya pinjam meminjam yang terikat. Maksud dari ini adalah bentuk pinjam meminjam barang yang terikat dengan batasan tertentu. Misalnya, pinjam meminjam barang yang dibatasi pada tepat dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang atau yang meminjamkan barang menghendaki pembatasan waktu dalam meminjamkan barangnya, tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali menaatinya. Yang kedua, ariyah mutlaqah. Ariyah mutlaqah artinya bentuk pinjam meminjam barang yang sifatnya tidak dibatasi. Maksudnya diberikan kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman. Contohnya, seorang meminjamkan motor, namun ketika meminjamkannya tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut. Misalnya, beberapa lama waktunya dan tempat mengendarainya. Berikut ini adalah syarat pinjam meminjam, yaitu orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk meminjamkannya. Yang B, barang yang dipinjamkan adalah barang yang bermanfaat. Yang C, pemanfaatan tersebut dilakukan dalam bentuk yang diperbolehkan oleh agama. Itulah yang disebut syarat pinjam meminjam. Pinjam meminjam dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mu'ir, orang yang meminjam. Yang kedua musta'ir, orang yang meminjamkan. Yang ketiga musta'ar, barang yang dipinjam. Yang keempat dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Yang kelima adanya lafadz ijab qabul atau ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjamkan. Akhir adalah hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mubah. Mubah artinya boleh. Mubah ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Yang kedua, wajib. Artinya, pinjam meminjam merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan jika tidak meminjamkan akan merugikan orang lain. Yang keempat, sunnah. Sunnah artinya pinjam meminjam yang dilakukan untuk kebutuhan karena seseorang tidak mempunyai barang tersebut. Oleh karena itu, kita tetap harus saling membantu dan tolong-menolong antar sesama.
Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah bahwa pinjam-meminjam sangatlah dianjurkan bagi kehidupan di masyarakat. Karena dengan adanya pinjam-meminjam, kita bisa saling tolong-menolong antar sesama yang saling membutuhkan. Bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri karena saling keterkaitan antara satu sama lain. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.